Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang utang. Dalam liputan yang lalu, saya sudah cerita tentang bagaimana Pakistan mendapatkan potongan 50% dari utangnya karena kecerdasannya itu, dan 50% sisanya bunganya nol. Yang kedua, Argentina yang tidak mau membayar utangnya selama 5 tahun karena mengguyur rakyatnya untuk dana pembangunan yang besar yang biasanya dialokasikan untuk membayar utang. Dan Argentina tumbuh dengan sangat bagus waktu itu. Kemudian Nigeria yang berhasil presidennya minta ongkos demokrasi kepada seluruh dunia dengan minta potongan utang yang dia dapatkan sampai 90%. Nah, kemudian Indonesia ada pilihan-pilihan lain tentunya untuk mengatasi utang ini. Yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah Prabowo ada 4. Yang pertama adalah itu, minta potongan utang, dan ini memerlukan negosiator-negosiator yang canggih dari kampus-kampus. Yang kedua, Prabowo harus nego lebih kuat kepada para investor, menentukan aja sendiri karena pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 yang bunyinya bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini seperti pernah saya jelaskan adalah konsep zakat yang diberikan oleh para pendiri republik, disumbangkan buat bangsa ini supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan itu, konsep zakat ini, zakat tambang adalah 20%. Artinya ada hak rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir di tambang-tambang kita, di mineral-mineral kita, di emas-emas kita, dan di tempat-tempat strategis. Ada hak rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir, anak cucu kita, 20%. Artinya kalau ada penghasilan dari tambang-tambang itu, misalnya 11 juta ons emas setiap tahun dikeruk dari Freeport, maka ada 20% rakyat Indonesia harus mendapat bagiannya. Juga dari batu baranya, nikelnya, dan lain sebagainya yang sekarang tidak didapatkan karena pemerintah telah menjual semuanya, memberikan semuanya sampai bisa 100% kepada investor. Nah, ini tidak boleh dilanjutkan. Artinya pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 45 ini, pemerintah bisa mendapatkan 60% dari tambangnya. Kita boleh atur negara ini karena ini negara kita. Tidak harus sama dengan negara-negara lain dan tidak harus disetir oleh para rentenir dunia. Dibuatkan undang-undang minerba dan lain sebagainya yang membuat kita tidak bisa kaya dari situ. Nah, ini yang bisa dibagi adalah yang 80% itu. Bisa 40-40, 50-30, 60-20, atau berapapun yang disepakati. Tapi hak rakyat Indonesia sekarang ada dan yang bakal lahir tidak boleh diambil oleh siapapun. Dari sanalah kata Maududi, ahli ekonomi Pakistan, negara menjamin sekolah, pendidikan rakyatnya, kemudian kesehatan rakyatnya, bahkan listrik dan air, pupuk, bibit, dan lain sebagainya bisa dikasih gratis kepada rakyatnya untuk membangun bangsa ini. Begitu menurut Maududi. Dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 45 kita bisa sampai ke sini. Artinya negara yang selama ini dari batu bara misalnya, dari emas kita cuma dapat 1% selama ini oleh Freeport, dan ini penghinaan terhadap kedaulatan kita,
Dan sekarang setelah kita memiliki 51% saham di Freeport, lah membeli milik kita sendiri. Ini sebetulnya memalukan. Kita tidak punya negosiator-negosiator yang bagus dan menteri-menteri yang mengerti bahwa Freeport tambang itu adalah milik Indonesia, dan kalau sudah selesai konsesinya harus kembali kepada Republik gratis. Tapi kita sudah terlanjur pada zaman Jokowi membeli milik kita sendiri. Dan ini sangat berbahaya kalau dilanjutkan oleh pemerintah Prabowo. Pemerintah Prabowo kalau mau melakukan kerja-kerja besar, akan saya bantu. Masa depan institut akan menurunkan ahli-ahlinya untuk pemerintah. Kemudian itu dari emas. Kalau dari batu bara, kita cuma mendapat 13,5% royalti. Pada saat harga batu bara pernah sampai $300 per ton, dan kemudian kita bukannya kita memajaki itu, kita boleh memajakinya, tapi kita juga boleh mengaturnya lewat ini. 40% harus milik kita, milik negara, dan 20% milik rakyat Indonesia. Jadi kita bisa punya 3 direktur dalam setiap tambang-tambang itu. Ini harus dibuat aturannya, undang-undangnya, supaya kita tidak disetir oleh negara-negara super kuasa, baik barat maupun timur. Timur diwakili Cina dan barat diwakili Amerika Serikat. Dan ini bisa kita lakukan kalau mau. Kita perbaiki undang-undang minerba yang sudah jadi undang-undang, sudah direvisi pula untuk kepentingan investor, kreditor, para konglomerat yang menikmati ini. Kita tetap miskin. Ini harus diperbaiki. Nah, kita bahkan dipaksa untuk membeli batu bara dan komoditas-komoditas lain dengan harga internasional, ketika harga internasional itu mahal. Ini Prabowo harus bisa mengatur para konglomerat ini, 30 grup usaha besar yang mengendalikan semua, dan meminta kepada pemerintah undang-undang yang mereka perlukan dan melupakan rakyat. 2 periode Jokowi itu sudah terjadi. Sekarang Prabowo boleh memperbaikinya, dan akan saya bantu kalau melakukan kerja-kerja besar seperti ini buat rakyat Indonesia. Nah, dari situ kita bisa kaya raya tentunya. Pendidikan kita bisa gratis, bukan menambah pajak. Kita beda dengan negara-negara lain seperti Singapura yang memang harus tergantung pada pajak karena tidak punya barang-barang tambang, tidak punya mineral dan lain sebagainya. Kita masih ingat bahwa ada ekspor 5 juta ton nikel ke Cina, yang laporannya ada di Cina, di sini nol. Impor Cina 5 juta ton nikel dari Indonesia, tapi di sini dilarang dan laporannya nol. Faisal Basri telah mengungkap ini sebelum dia meninggal. Nah, ini harus ada perbaikan. Kemana uang itu? Kenapa tidak mampir di BI? Nah, ini opsi ketiga, bahwa pemerintah harus mengontrol devisa. Semua hasil perdagangan luar negeri, kita sudah pernah tahun 2023 kita surplus 234 miliar US dollar dari komoditas batu bara dan perkebunan, sawit dan lain sebagainya. Kita malah disuruh membayar dengan harga internasional oleh para konglomerat ini yang memeras kita, diberi semua fasilitas itu. Dan ini harus diatur oleh pemerintah seperti pertama tadi, pajaknya atau royalti yang lebih besar. Kemudian kita harus membuat mereka menaruh uangnya di Bank Indonesia sehingga dia menjadi devisa yang besar buat kita. Dulu 234 miliar US dollar surplus itu tidak masuk ke BI, sehingga devisa kita pada saat itu masih 130 sampai 135 miliar US dollar. Jadi tetap kecil. Padahal kalau ada 234 miliar US dollar, dia mestinya menambah menjadi 300 sekian miliar US dollar. Dan kalau semuanya setiap bulan, setiap penjualan harga internasional itu uangnya masuk ke BI, mungkin kita akan mempunyai devisa yang sangat besar, yang sampai mencapai 3.000 atau 5.000 triliun US dollar.
kita bisa memiliki itu. Apalagi kalau kita bisa ikut mengatur yang keempat, yaitu mengatur Selat Malaka. Cabut BSN yang diberikan kepada Tommy Winata untuk Rempang, yang katanya mau membangun pabrik kaca di sana. Pabrik kaca itu tidak memerlukan 17.000 hektar. Cukup 20 atau 100 hektar saja sudah menjadi yang terbesar di dunia. Tapi kalau diberikan kepada Tommy Winata, dan Tommy Winata bekerja sama dengan Cina dalam politik regional, dia menguasai Selat Malaka, menguasai perdagangan yang terbesar di dunia yang mencapai 10.000 triliun US dollar setiap tahun. Nah, kita harus mengambil kembali ini. Prabowo pasti bisa melakukannya. Itulah harapan anak bangsa ini, agar bangsa ini bisa menjadi makmur, sentosa, aman dari serangan militer maupun bisnis. Sekarang serangan bisnis ini sudah mengacaukan seluruh Indonesia dengan mengambil tempat-tempat strategis dan mengandung tambang yang diberikan kepada 30 grup usaha nantinya, yang menjadi company yang mengusir rakyat dari tanah-tanah mereka, dari kampung-kampung mereka, menciptakan kemiskinan baru, padahal kita mau mengentaskan kemiskinan. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.